beda ya, nggak ada saingan sama nggak ada yang bisa menyaingi, beda ya. Oh gitu. Pak Jokowi nggak ada yang bisa menyaingi dia. Kalau penggantinya pun juga nanti kita berharap akan seperti itu, tapi kan kita nggak tahu, tapi saya berharap itu bisa. Please subscribe New Inspiration Channel. Nah, kalau memang benar nanti Pak Ganjar Pranowo jadi capres ya 2024 nanti, yang cocok jadi wakil presidennya siapa, Pak? Nah, hari ini kita berjumpa dengan dua mahasiswa ya. Yang satu angkatan 81, yang ibu kita ini angkatan 85. Tapi kita boleh lihat lah yang mana sebenarnya yang lebih muda, yang mana lebih senior gitu. Bu, yang mana yang lebih senior, Bu? Dia lebih senior. Oh, gimana? Dia lebih senior. Pak, Bapak hari ini memakai baju batik ini dalam acara apa nih? Kondangan kemana gitu? Nah, sebenarnya ini kan kita pertemuan halal bihalal. Oh. Halal bihalal daripada kayak Pak Harto ngomong pakai daripada. Halal bihalal Trisakti untuk Indonesia. Trisakti untuk ini. Ya, TUI. Lebih ngetrennya TUI. Jadi tapi TUI itu bukan hanya untuk Trisakti ya. Namanya Trisakti untuk Indonesia. Memang diawali dari alumni Trisakti. Kan tetapi setelah jadi gini, dulu awalnya TUJ, Trisakti untuk Jokowi. Kemudian setelah Jokowi terpilih, kita rubah menjadi Trisakti untuk Indonesia. Dan tidak hanya Trisakti aja, tapi sini sudah umum. Karena apa? Karena Pak Jokowi sudah menjadi Presiden Indonesia kan gitu. Jadi kita nanti berkumpul TUI di sini untuk halal bihalal. Kalau soal batik ya memang saya senang aja pakai batik karena memang batik itu cerminan untuk Indonesia kan. Oh, jadi memang Bapak pecinta seni budaya Indonesia gitu. Ya setidaknya melestarikan lah. Batik salah satu yang perlu diperhatikan untuk dilestarikan. Ya seperti ibu kita ini kan pakai sialnya juga batik juga. Sialnya batik juga ya. Iya. Nah Pak, ngomong-ngomong soal Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi kan di acaranya Projo itu di Magelang itu sempat berpidato para relawan itu ojo ke susu katanya. Nah, terus disebut ada calon presiden yang hadir di sana, yang didukung katanya. Belum hadir di acara itu. Ngomong-ngomong, Bapak hadir nggak di acara itu, Pak? Oh nggak hadir. Saya nggak hadir pada saat itu, saya nggak ada di tempat. Oh gitu. Kalau Ibu hadir nggak? Nggak ikut ya. Nah, menurut Bapak, bagaimana respon Bapak dengan pidato Pak Jokowi itu? Intinya adalah pembicaraan Pak Jokowi itu memang bukan omong kosong. Apa yang disampaikan itu benar dan apa yang disampaikan itu terjadi, terlaksana, sehingga kita pun semakin berpikir untuk posisi presiden selanjutnya itu yang memiliki pola pikir sama dengan Pak Jokowi itu ya agak susah gitu ya. Siapa yang bisa menggantikan beliau? Kan di sana ada Pak Ganjar Pranowo, Pak, yang hadir di sana, Pak. Iya. Kalau Pak Ganjar Pranowo itu saya pikir memang sampai saat ini terbayang apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah membuktikan dan terlihat sudah mulai dicintai karena dia gubernur Jawa Tengah, sudah mulai dicintai oleh masyarakat warga Jawa Tengah, dan itu pun juga tidak menutup kemungkinan untuk nantinya masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia akan melihat realnya yang sudah berjalan saat ini untuk dia memilih berikutnya siapa. Dan saya melihat pun juga, saya rasa juga akan tidak salah pilih apabila memang kita memilih Pak Ganjar. Oke, jadi buat saya memang dalam saat ini saya belum melihat siapa-siapa selain Pak Jokowi, selain Pak Ganjar, yang seperti apa yang dilakukan oleh sepak terjangnya Pak Jokowi itu ada di dalam dirinya Pak Ganjar Pranowo. Oh seperti itu. Iya. Nah,
Jadi menurut Bapak Ganjar Pranowo itu cocok jadi penerusnya Pak Jokowi? Kenapa? Ganjar Pranowo itu cocok jadi penerusnya Pak Jokowi? Bukan cocok ya, bukan cocok atau tidak, tapi saya melihat apa yang dia lakukan tuh kurang lebih mirip seperti apa yang ada di dalam perjalanannya Pak Jokowi, terutama akhlaknya. Dia benar-benar berpikir untuk rakyatnya dan dia tidak berpikir dalam satu golongan. Dia benar-benar serius untuk rakyatnya. Nah, kalau itu sebagai gubernur Jawa Tengah, dia berpikir untuk rakyat Jawa Tengah. Kalau dia presiden Indonesia, berarti dia harus berpikir untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oh begitu. Nah, kalau memang benar nanti Pak Ganjar Pranowo jadi capres ya 2024 nanti, yang cocok jadi wakil presidennya siapa, Pak? Saya nggak paham itu. Saya belum melihat itu, karena untuk presiden aja pun juga kita masih melihat siapa yang terbaik. Walaupun saat ini saya melihatnya hanya Pak Ganjar Pranowo, saya belum berpikir wakilnya siapa, karena wakil itu pun nanti pun tentunya harus sejalan dengan apa yang ada dalam pikirannya presiden kalau dia sebagai wakil. Gitu. Saya rasa itu nomor 2 lah, wakilnya siapa. Nah, lawan terberat Ganjar Pranowo nih Pak pada Pilpres 2024 siapa Pak? Kan Nggak banyak tahu. ada calon nih Pak. Nggak tahu saya. Kayaknya sih kalau melihat seperti saat ini, saya bukannya terlalu berpanjang angan-angan atau gimana. Saya melihat sampai saat ini tidak ada saingan ya. Bukan tidak ada saingan ya. Bukan saingan itu sih. Bukan saingannya sebenarnya gitu. Yang sekarang itu hanya boneka aja saya lihat. Tapi bukan saingannya sebenarnya. Saingan sebenarnya nggak ada. Pak Jokowi itu setelah melihat bukti yang sekarang saat ini itu nggak ada saingannya, nggak ada yang bisa menyaingi, maksudnya beda ya, nggak ada saingan sama nggak ada yang bisa menyaingi, beda ya. Oh gitu. Pak Jokowi nggak ada yang bisa menyaingi dia. Kalau penggantinya pun juga nanti kita berharap akan seperti itu, tapi kan kita nggak tahu, tapi saya berharap itu bisa gitu loh. Menyamaratakan bensin Jakarta dengan Papua itu kan nggak gampang. Harus punya modal nyali yang gede, keberanian yang luar biasa, dan hanya Pak Jokowi yang bisa. Nah, seterusnya kan tinggal menjalankan yang sudah berjalan dan tetap seperti itu. Itu yang berat. Tapi saya rasa Pak Ganjar pasti bisa. Kalau menurut Bapak, apakah Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah saat ini sudah sesuai dengan harapan Bapak, sudah berprestasi begitu? Pertanyaannya bagus. Tapi kalau saya lihat dari perjalanan yang saya perhatikan dari media sosial itu, apa yang dia lakukan itu tepat, benar, dan sesuai tepat pada sasaran.